Halo semua. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, share. Terima kasih. Mereka para bawa jemaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebelum acara dimulai, saya persilakan dengan ridho dan ikhlas karena di dalam masih kosong. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barakah. Saudara Haji Abdiyah Dahlan Abdullah SAI MA. Apakah iman Islam kita semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Fatihah yang ketiga kita khususkan barangkali pagi hari ini untuk keluarga besar kita yang kurang sehat, baik sakit di rumah ataupun sakit di rumah sakit, mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita sampaikan Fatihah untuk ahli-ahli kubur keluarga kita sudah meninggal dunia di dalam kubur dengan ragam fitrah di jannah, diampuni segala dosa dan kesalahannya dan mendapatkan jujuran kamirah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. شفاعة رسول الله كحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته لحضرة الله وعلى به ذراع السلام لحضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ القادر الجيلاني لحضرة الشيخ يحيى الشمشاني لحضرة جيش الكتاب لحضرة الشيخ المشرعاني لحضرة الشيخ السبلاني لحضرة الله وبرمة الشيخ يحيى يزيد لحضرة الشيخ الشمس البدوي لحضرة الشيخ الأشعري لحضرة الشيخ يزيد رسول الله لحضرة الشيخ فخر النصر لحضرة الشيخ محمد نصر لحضرة الشيخ محمد الرامي بن الجميل لحضرة الشيخ سيدي أحمد ابن حاجر الأسقلاني لحضرة جميع الأولياء والعلماء والفقهاء والصالحين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفقنا لإرض خير خلقه والاتقاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نعوذ بك العداء من كل جهد والاسم نبي من طاعة الشدد فأنت رجائي يا إلهي وسيدي فبارك فيما جنسي العمل والنفس
حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا معنا بما أمرتنا وألهمنا ما يرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Muhammad para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mana dengan karunia rahmatnya alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita silaturahim dan kegiatan mingguan kita yang subuh keliling. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini ternilai dan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu annahu qala man ishtaqa ila jannati sara'a ila al-khairat ay asra'a az-zihaba ilayha wa man ashfaqa ay hazara min an-nari intaha al-shahawat ay imtina'a al-ittiba'i harakat an-nafsi wa man tayaqqana bil-mawti in hadamat alayhi al-lazzat ay inqata'at wa man arafa ad-dunya bi annaha darul mihad hanat 'alayha al-musibah ay lanat alayhi al-shada'id an-nazilah. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berkata, man ishtaqa ila jannati sara ila al-khairat. Barang siapa yang rindu dengan syurga, hendaklah ia segera berlaku perbuatan baik. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rindu kalau surga Pak? Rindu kalau mau masuk surga berarti mati dulu. Mau mati dulu sekarang? Pasti udah amalnya banyak. Kita rindu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya kalau kita berbicara kematian nanti ini ada, karena ada 4 hal tentang rindu kita kepada surganya Allah, tentang takutnya kita dengan azab Allah masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, mengenal apa itu kematian. Dan yang keempat adalah mengenal tentang dunia. Yang pertama, menishtaqa ilal jannati. Barang siapa seorang hamba yang rindu akan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sara'a ilal khairat, hendaklah ia bergegas untuk berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Asrar zihaba ilaiha. Dalam artian kalau kita rindu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba terus untuk beramal soleh. Karena nanti tatkala kita masuk ke alam kubur, lagi-lagi yang dapat menemani kita hanyalah amal perbuatan kita. Amal baik kita ngikut, amal buruk kita ngikut. Amal buruk kita masuk ke dalam kubur ngikut, yang nantinya kita akan disiksa di alam kubur karena kita membawa amal keburukan yang begitu banyak.
masuk ke alam kubur, kita mendapatkan nikmat kubur. Kubur kita dilapangkan oleh Allah karena kita membawa bekal yang banyak, yaitu amal-amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Proses itu akan kita lalui. Proses itu akan kita rasakan sebelum nanti kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kematian bukan selesai urusan kita, tetapi masih ada urusan-urusan yang lain. Berbicara proses kehidupan kita di alam dunia, lanjut kita masuk ke alam kubur, dibangkitkan lagi, dikumpulkan kita di padang mahsyar, dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Amalan-amalan yang baik akan ditanyakan oleh Allah. Amalan buruk kita pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk rezeki yang kita cari dengan cara yang halal pun akan dihisab oleh Allah. Pun yang haram akan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, bohong tatkala seorang yang beriman kepada Allah atau dia beragama Islam ingin masuk ke dalam syurganya Allah, rindu berkata ingin masuk ke dalam syurganya Allah, tetapi dia tidak beramal kebaikan di alam dunia, ya ini jauh. Kita nanti akan mendapatkan nikmat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bahasanya sekecil biji sawi iman kita, itu nanti kita akan masuk ke dalam syurga Allah, tetapi lama tuh kita gendong dulu, ya, gendong dulu di mana? Di nerakanya Allah. Kita udah tahu sehari di nerakanya Allah berapa lama itu kita rasakan di alam dunia. Lama, ya, dibersihin dulu kita dari segala macam bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan, baru kita diangkat ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita berikrar, kita berkata kepada diri kita, rindu kepada syurga Allah, segera kita perbuat kebaikan. Kumpulkan amal-amal soleh yang insya Allah itu akan menemani kita nanti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa man ashfaqa ay hazara minan nari intaha adi-syahawat. Barang siapa yang khawatir, ay hazara, takut, minan nari, dari masuk ke dalam nerakanya Allah, intaha adi-syahawat, hendaklah ia menahan dirinya dari segala bentuk macam keinginan-keinginan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, walaupun kita tahu ternyata lebih banyak nafsu yang baik yang ada di dalam diri kita. Menurut penelitian Imam Ghazali, ya, ada 7 macam nafsu yang pernah kita bahas. Ternyata dari 7 macam nafsu itu, nafsu amarah saja yang mengajak kita untuk berbuat keburukan, berbuat maksiat kepada Allah. Secara logika saja 6:1. Harusnya nafsu amarah ini dapat kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita pasti semua takut masuk ke dalam neraka yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian imtinanil an ittiba'i harakatin nafsi. Kita menahan diri kita
kita dari mengikuti pergerakan-pergerakan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, berbicara nafsu pasti berbicara tentang berbuat keburukan, berbuat maksiat kepada Allah. Ini kita tahan, kita kendalikan bentuk ini. Kalau memang kita tadi itu takut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi lazzat. Dan barang siapa yang yakin dengan kematian, maka rusak atau hancur seluruh kelezatan yang ada di alam dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutnya kita agar mempunyai peran dalam kehidupan kita, hendaklah kita terus mengingat yang namanya kematian. Dengan begitu kita ingin berbuat yang sekiranya indah, sekiranya lezat menurut kehidupan di alam dunia ini, ya, itu bisa kita minimalisir. Kita mau berbuat ini, perbuatan ini terlihat enak dan indah, tetapi belum tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ini kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Oleh karenanya, agar kita tidak terbawa arus kehidupan di alam dunia, setidaknya hendaklah kita mengikuti atau mengingat yang namanya kematian. Ya Allah, romannya kalau kita ingat kematian, hidup di dunia agak resep banget ya. Ya, nggak resep. Kita mau nonton hiburan kelihatan lezat dan enaknya. Ya Allah, ntar gue mati lagi nonton dangdut, gue mati orang yang ngapain kita sih banget. Ya, nonton gue misalkan lagi nyawer di bang 2000 padahal ya. Lagi nyawer cabut langsung ke malaikat ya Allah. Sebutannya jelek banget. Mau starter gue lagi nyawer mati. Nah, kelezatan di alam dunia ini akan hancur seketika tatkala kita mengingat yang namanya kematian. Dan ini penyelamat buat kita. Penyelamat apa? Penyelamat dari kita nanti menghadapkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti semua yang kita lakukan di alam dunia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah wa man arafa dunya bi annaha darul mihani halat alaihi al-musibah ay lalat alaihi syada'idul nazilah. Dan barang siapa yang mengenal tentang dunia, sesungguhnya dunia itu adalah darul mihan, tempatnya musibah, tempatnya ujian, tempatnya sebuah banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam dunia ini. Kita perlu mengenal satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwasanya kehidupan di alam dunia ini adalah tempatnya Allah memberikan ujian buat kita. Ujian bisa berupa kesenangan atau kenikmatan. Ujian bisa berupa kesulitan atau musibah yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan terfikir, jangan menganggap ini Allah terus banyak masih kenikmatan buat kita. Itu bahasa orang kita nih, ya orang gandul. Kita lagi ditelur-telurin sama Allah, ya lagi dia apa bahasanya? Lagi diampunin. Ya tahu lo, mau kasih senang lo ingat enggak sama gua? Mau kasih senang kira-kira lu masih mau ibadah apa kan? Ya begitu. Kalau dikasih sakit, pasti banyak istighfarnya kita. Ya, istighfar kalau lagi sakit.
istighfar, oh sakit udah gak enak banget, tiba-tiba ya Allah matikan aku saja ya Allah. Tuh, jangan putus asa begitu. Dengan sakit kita mungkin dosa kita sedikit demi sedikit dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mengenal itu, hanat alaihi musibah, kita akan menganggap enteng dan ringan segala bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena kita sudah mengenal, oh iya, hidup di dunia tempatnya adalah tempat Allah memberikan ujian berupa musibah buat kita. Dan kalau Allah memberikan syada'idun nazilah, musibah yang besar yang Allah berikan, kita terus mengingat yang namanya kematian. Karena dengan begitu kita bisa mempunyai efek dalam kehidupan kita, karena akan bisa melarutkan rasa untuk kita ingin terus senang-senang saja dalam kehidupan di alam dunia, yang dikhawatirkan kesenangan-kesenangan tersebut kita lalai akan perintah Allah. Bahkan kita mungkin berani meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan yang keempat, hendaklah kita mengenal kehidupan di alam dunia, bahwasanya kehidupan di alam dunia ini darul nihal, tempatnya Allah memberikan musibah, tempatnya Allah memberikan ujian. Katanya kalau Allah memberikan ujian kepada kita, musibah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak begitu berat menjalankannya, bahkan kita merasa ringan dan enteng menjalankan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Karena kita sudah mengenal hidup di alam dunia ya seperti itu adanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan mohon maaf, mohon ridhonya Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Ta'ala al-Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan, khusus para orang tua kita, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan harga saya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih dipertemukan atas nikmatnya, hidayah, inayahnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan kucuran rahmat itu sampai Allah menjemput ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kita dipertemukan dengannya, berjumpa dengannya dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya baru mendengar sesuatu sharing agama yang cukup berapi-api. Dan kayaknya sepakat semua ya. Jadi saya pengennya memang setiap momen ada nanti yang mengisi materi atau sharing agama dari beberapa jamaah yang lain. Kemarin ada dari dokter, kemudian ada dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang. Nanti saya harapkan juga bisa menambah wawasan kita. Dalam tafsir Jalalain menyebutkan bil hikmah itu bil Quran. Tafsir bil hikmah ini bil Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil Quran yang dimaksud. Dengan Al-Quran. Karena sandaran cara kita berhukum dan lain sebagainya yang mengatur cara kita hidup, ya, yang menjadi masadirul ahkam, sandaran hukum, masadirul ahkam, itu Al-Quran dan hadis. Namun para ulama lain seperti Wahb Az-Zuhaili mengatakan bil hikmah itu dengan bijak. Hikmah, makanya hakim ketika dia menjadi qadhi, menjadi penentu hukum dalam satu persidangan, maka dia harus bijak, makanya disebut dengan hakim. Dalam bahasa Indonesia tuh hakim tuh dia tuh yang harus bijak. Dalam bahasa Arab, hakim itu adalah pemimpin
Makanya ada hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemimpin dia meniadakan perbedaan pendapat. Gitu. Hakim itu adalah pemimpin yang bijak. Termasuk kita ketika kita menyampaikan, entah menyampaikan dengan lisan kita, karena sekarang yang berbicara bukan lisan, kebanyakan jari kita yang berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nakhtimu ala afwahihim. Nanti di akhirat mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus kan pada apa nih Yasin? Wa tukallimuna, yang ngomong tangan kita. Kenapa tangan kita ngomong? Karena sekarang membuktikan yang ngoceh tangan kita, mulut diam. Maka berhati-hati juga nih. Kita punya ideologi yang bagus misalnya. Kita punya ketetapan dalam hati kita, kita pro kepada siapapun, tapi jangan sampai jari-jari kita justru merusak akidah kita, merusak agama kita. Ini penting. Maka ada ungkapan begini, sekarang itu banyak orang yang religius, tapi justru menunjukkan religiulitasnya, menunjukkan bahwa dia tidak bertuhan. Banyak nggak begitu? Kayaknya menang di Gandul. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Minggu depan kita kuliah subuh di Masjid An-Nur BPK. Ya, saya minta kehadirannya di Masjid An-Nur BPK minggu depan. Kemudian kita punya kegiatan di tanggal 12 Agustus. Ingat nih, dicek nih. Tanggal 12 Agustus Ustadz Tengku udah pesen villa. Nah, Tengku udah pesen villa nih. Ya. Ustadz Tengku udah pesen villa. Itu villanya di Gunung Bunder. Itu gunung bukan lonjong lagi, itu Bunder itu. Di Gunung Bunder udah pesen villa. Ada 2 rumah ya, ada 2 rumah dalam satu kawasan, ada villa, ada 2 rumah. Udah di booking sama Ustadz Tengku. Dia yang bayarin, mantap banget nih villa. Duitnya lagi banyak. Nah, ini duitnya bukan dari calon presiden, kagak ada hubungannya. Belum turun soalnya ini dari 3 calon belum turun. Nah, jadi tanggal 12 Agustus hari Sabtu kita menghadap ya.
informasi yang bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.